Sebelum kisah ini dimulai, izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku Aziza. Aku akan menjadi pembaca cerita untuk malam ini. Aku tidak membawa kebenaran mutlak, juga tidak menjanjikan akhir yang sempurna. Yang kubawa hanyalah sepotong malam, sebuah cahaya purnama, dan dua rahasia yang saling berpapasan tanpa sengaja. Cerita ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang harus. Ini adalah kisah tentang topeng yang dipakai demi bertahan hidup dan wujud asli yang akhirnya terungkap saat cahaya cukup berani menghindarinya. Jika kau mendengar langkah kaki di atap atau napas yang tertahan di balik kalimat, itu bukan kebetulan. Itu bertanda bahwa cerita ini ingin kau dengarkan, bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan perasaan. Maka duduklah sejenak, tarik napas perlahan, dan biarkan malam membawamu ke sebuah kisah yang terjadi di bawah purnama. Malam itu, Museum Art Genome telah kembali sunyi. Alarm yang sempat meraung kini tinggal meredup. Di langit, bulan purnama seharusnya berkuasa. Namun, awan-awan tebal menggulung langit, menyembunyikan cahaya perak yang seharusnya turun ke kota. Di salah satu atap bangunan kota, sesosok bayangan berdiri sendiri, santai di ujung atap bangunan, seolah gravitasi hanyalah lelucon. Jubah kuningnya berkibar penuh kemenangan. Dialah yang dikenal dunia malam sebagai The Thief Magician. Sepertinya pencurian malam ini terlalu mudah. Ia terloncat kecil. Oh, ia membeku. Di hadapannya berdiri seorang pria muda berseragam polisi. Pistol terarah lurus ke dadanya. Berhenti di situ, The Thief Magician. Angkat tanganmu. Polisi itu berhasil mencuri perhatiannya lebih dari apapun. Bahkan, ia terpesona. Wow, matamu indah sekali. Polisi sekarang dapat mata sonik itu juga ya. Walaupun sayang, ada mata pandanya. Jangan main-main. Kembalikan kalung itu sekarang. Ini peringatan terakhir. Tentu, kalau kau bisa menangkapku, tentu saja. Sebelum polisi itu sempat bereaksi, pencuri itu menjatuhkan dirinya ke belakang. Polisi itu berlari ke tepi atap, jantungnya berdegup keras. Namun, pencuri itu tidak jatuh mati. Ia mendarat dengan elegan di atas bangunan yang lebih rendah, berguling anggun, lalu melompat lagi hingga akhirnya menyentuh tanah dengan aman. Kejar aku kalau bisa, Tuan Polisi. Pengejaran dimulai. Mereka berlari melewati gang, melompat pagar, menembus bayangan kota. Pencuri itu seperti bayangan yang menari. Sementara sang polisi mengejar dengan napas yang semakin berat setiap langkahnya. Pencuri itu berbelok ke arah yang membuat polisi itu ragu. Hutan pegunungan. Sang polisi berhenti sejenak. Ia menatap langit. Awan masih menutupi bulan. Tangannya mengepal. Ia bisa merasakan bulan semakin dekat. Tolong, jangan sekarang. Namun, tugas tetap tugas. Ia melangkah masuk. Mereka tiba di sebuah bangunan tua terbengkalai di tengah hutan. Dinding retak, jendela pecah, atapnya bolong. Pencuri itu melompat masuk. Polisi menyusul. Mereka saling mengitari, tangkap, hindar, lompat, putar. Lalu, awan di langit perlahan terbelah. Cahaya bulan purnama akhirnya turun. Cahaya perak menembus atap bangunan, menyinari debu yang melayang seperti bintang kecil. Sang polisi tersentak, tubuhnya menegang.
Ia mundur selangkah. Pencuri itu membelakangi polisi. Berhenti bergerak. Ia menatap ke atas. Indah sekali. Cahaya bulan jatuh tepat ke tubuhnya seperti lampu sorot panggung. Rambut merahnya berkilau. Topeng bulu angsanya memantulkan cahaya. Pencuri itu tersenyum. Aku tahu bulan purnama malam ini akan sempurna, seperti panggung yang selalu aku impikan. Ia menoleh ke polisi dan terdiam. Di hadapannya kini berdiri sosok dengan telinga serigala di atas kepala, ekor berbulu tebal yang bergoyang gelisah di belakangnya. Mata kuning keemasannya kini bersinar lebih tajam, lebih liar. Wow, polisi itu mundur satu langkah. Jangan mendekat. Belum sempat pencuri itu berkata apapun, Target di dalam bangunan, kepung dari timur dan barat. polisi lain mulai mengepung bangunan. Polisi berbulu itu mulai menoleh panik. Jika mereka melihatnya sekarang, tanpa berpikir, pencuri itu langsung bergerak. Tanpa ragu, ia meraih pergelangan tangan si polisi berbulu itu. Ikut aku. Ia membuka sebuah panel rahasia di lantai. Jalur bawah tanah tersembunyi. Mereka melompat masuk tepat sebelum cahaya senter menyapu ruangan. Sebuah ruangan hangat, lampu redup, rak buku, kartu sulap, topeng-topeng, dan peralatan aneh artefak memenuhi dinding. Markas pribadi pencuri itu. Pintu tertutup di belakang mereka. Hening. Polisi berdiri kaku, napasnya berat. Sang pencuri pun berbalik. Ia mendongak. Mata orangnya bertemu mata keemasan milik polisi itu. Pencuri melepas topengnya. Wajahnya muda, tajam. Mata orangnya bersinar penasaran. Ia melangkah mendekat. Jadi, Pak Polisi, sejak kapan kota punya penjaga berbulu? Bisiknya sambil mencondongkan kepala. Polisi itu menahan ludah. Dan sejak kapan pencuri menyelamatkan polisi? Aku pencuri dan pesulap. Dan aku tidak pernah setertarik ini dengan apa yang tidak kukira bisa aku bawa malam ini. Polisi itu mengangkat alisnya sedikit. Kau tidak takut? Untuk apa aku takut? Kau tidak akan memakanku kan? Tidak akan. Hanya saja kau terdengar terlalu santai di hadapan orang yang monster ini. Pencuri itu memiringkan kepalanya, lalu menyapukan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Aku tidak melihat adanya monster di sini, selain hanya ada kamu, kawan berbulu yang menawan, dan aku, pencuri pesulap ini yang terhebat. Neirin. Neirin, itu namamu? Neirin, sang pencuri, melangkah setengah langkah lebih dekat. Yap, satu-satunya. Itu juga berlaku untukmu, Polisi Kyle. Kau satu-satunya dengan mata paling menawan daripada berlian yang pernah kulihat. Bukan monster. Di markas tersembunyi itu, seorang pencuri dan seorang polisi berdiri berdekatan, bukan sebagai pengejar dan buruan, melainkan dua rahasia yang saling mengenali.